Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Sebuah kios semi permanen ludes terbakar di Kota Palu. Mantan Rektor Universitas Tadulako Palu dituntut 8 tahun penjara. Bursa kerja di Aula Universitas Tadulako Palu diserbu pencari kerja. Puluhan perusahaan di Sulawesi Tengah membuka bursa kerja tahun 2024. Sebanyak 40 perusahaan dari berbagai bidang membuka lowongan pekerjaan dan siap menerima hingga 2.650 tenaga kerja. Mereka memprioritaskan tenaga kerja asal Sulawesi Tengah. Kesempatan itu pun tak dilewatkan para pencari kerja. Mereka sejak pagi hari memadati auditorium Universitas Tadulako Palu. Tidak hanya lulusan perguruan tinggi, tapi juga lulusan sekolah menengah atas dan sederajat. Mereka terlihat antusias, apalagi mendapatkan pekerjaan saat ini di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, cukup sulit. Jumlah pencari kerja yang membludak berbanding terbalik dengan lowongan kerja yang kurang, sehingga jumlah pengangguran pun semakin bertambah. Bukan hanya para lulusan baru, tak jarang di antara mereka juga telah memiliki pengalaman kerja. Mereka berharap bisa lolos melamar pekerjaan di kesempatan ini. Tujuan saya di sini untuk mencari pekerjaan. Pengalaman saya untuk beberapa bulan ini, pertama menjadi supervisor di Mirasel Konseptual, dan yang kedua adalah menjadi honor. Oke, dengan adanya job fair ini tentunya kami sebagai para alumni dan sangat-sangat bersyukur karena bisa melihat di sini loker-loker yang tersedia. Jadi semoga dengan job fair ini dengan kerjasama antara UNTA terus berlanjut. Bursa kerja ini digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi bekerja sama dengan puluhan perusahaan. Selain untuk menekan angka pengangguran, bursa kerja juga menjadi ajang mempertemukan para pencari kerja dan pemberi kerja. Angkanya sekitar 2.650 pekerja. Mudah-mudahan bisa terserap semua, kita harapkan. Makanya saya tadi sampaikan, perusahaan-perusahaan itu jangan terlalu kaku dalam persyaratan. Misalnya yang belum punya pengalaman bekerja, ya jangan langsung tidak diterima. Persyaratan itu berat karena orang-orang lulusan SMK, SMA maupun perguruan tinggi itu rata-rata kan belum punya kerja, belum ada pengalaman kerjanya. Makanya kita berharap, kami dari pemerintah mengharapkan persyaratan itu bisa lebih soft gitu, jangan terlalu kaku. Bursa kerja yang dilaksanakan pemerintah daerah bersama perusahaan dilakukan setiap tahun. Rencananya kegiatan ini bisa digelar sebanyak 2 kali dalam setahun untuk memberi peluang kerja kepada masyarakat. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Cabang olahraga tinju menyelesaikan seluruh pertandingan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Kota Palu Kamis sore. Sebanyak 7 kelas dipertandingkan dalam partai final, yakni 5 kelas untuk putra dan 2 kelas untuk putri. Cabang olahraga tinju diikuti puluhan atlet dari berbagai sekolah di Kota Palu. Dari 7 partai yang dipertandingkan, di partai puncak, atlet-atlet dari Sekolah Menengah Olahraga Tadulako tampil mendominasi. Panitia penyelenggara puas melihat aksi para petinju muda yang dinilai bibit potensial. Leando, panitia pertandingan, mengatakan pemenang ke-7 kelas nantinya akan mewakili Kota Palu pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Sulawesi Tengah yang akan berlangsung di Kabupaten Banggai 28 Juli mendatang. Ini untuk seleksi persiapan Pekan Olahraga Pelajar di ini seleksi Kota Palu. Jadi mencari nanti tim inti. Kami dari Pertina sebagai wasit lagi yang cukup bangga juga karena ada atlet yang muncul. Cuma yang sekarang yang belum tim-tim mereka masih di bawah karena masih pelajar. Nah, masih ada juga jiwa belum terlalu mau to fight. Sementara itu, Muhammad Jimli Asyidik yang tampil sebagai pemenang di kelas 60 kg mengaku bangga akhirnya bisa tampil sebagai juara setelah sempat gagal di Popda sebelumnya. Ia sudah setahun mempersiapkan diri untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar tingkat daerah Kota Palu. Di Toli-Toli
cuman mungkin nasib saya belum rezeki di situ. Tapi saya selalu mengingat kata-kata orang tua saya, jangan menyerah, terus latihan. Dan sekarang alhamdulillah saya membuktikan sama orang tua saya bisa juara 1 di seleksi Popda Kota Palu ini. Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Daerah Kota Palu berlangsung mulai 25 hingga 28 Juni 2024. Selain tinju, ada 7 cabang olahraga lainnya yang dipertandingkan. Tinju merupakan salah satu cabang olahraga yang diandalkan untuk menyumbang medali bagi kontingen Palu di Popda tingkat provinsi Juli mendatang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Banjir bandang menerjang 2 desa di Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Motong. 1 warga dilaporkan tewas. Banjir juga mengakibatkan sebuah jembatan penghubung antar desa terputus dan merendam permukiman serta areal persawahan. Jaksa penuntut umum menuntut mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan Ahmad Tamrin dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Empat tahanan Polsek Biromaru Kabupaten Sigi dilaporkan melarikan diri Sabtu malam. Keempat tahanan tersebut berhasil kabur setelah merusak gembok ruang tahanan. Semua kabupaten ada, tapi tertinggi adalah Kota Palu. Kota Palu paling tinggi. Jumlah penderita HIV/AIDS di Sulawesi Tengah hingga Mei 2024 cukup tinggi dan mencapai 4.093 kasus. Dari jumlah tersebut, 677 orang diantaranya meninggal dunia dan 507 kasus yang hilang dalam pengawasan. Ketegangan antara jemaah haji dengan petugas haji Sulawesi Tengah viral di media sosial. Dalam video itu, sempat terlihat adu mulut dan nyaris terjadi perkelahian. Ketegangan ini akhirnya ditenangkan oleh para jemaah haji lainnya. Insiden itu dipicu lambatnya distribusi air minum. Jemaah haji protes karena tak mendapatkan air minum saat menjalani proses ibadah haji di Tanah Suci. Informasi tadi mengakhiri rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel lagi yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.